Haleluya, puji Tuhan. Shalom. Shalom Bapak Ibu. Kita akan mulai saja ibadah kita pada kesempatan hari ini. Namun sebelum ibadah dimulai, saya rindu mengajak Bapak Ibu untuk mengambil waktu saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan memberikan penghormatan bagi Bapa Sorga. Hormat bagi Bapa Sorga. Mari kita berdoa. Pertolongan kita di dalam ibadah ini, biarlah jadi di dalam nama Bapa, di dalam nama Putra, dan di dalam nama Roh Kudus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan dengan menaikkan pujian. Ku datang padamu ya Bapa dalam kerinduan. Ini kerinduan kami Tuhan, untuk selalu datang padamu Bapa, memandang keindahan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajakku berharap hanya kepadamu, taatan setia kepadamu Tuhan. Naikkan pujian ini sekali lagi, katakan ku datang. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajakku berharap hanya
pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Marilah kita datang kepada Tuhan dengan rasa sesal dan juga dengan rasa malu dan dengan segala kerendahan hati kita. Mari kita mengakui akan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan yang Maha Tahu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal, kami sembah di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Terima kasih untuk kesempatan hidup hari ini lagi. Kami boleh beribadah kepadamu. Biar kiranya kasih cintamu yang terus menopang menolong kami di sepanjang ibadah kami ini ya Bapa. Dan sebelum jauh melangkah di dalam menyembah, memuji, memuliakan namamu, dan juga mendengarkan firman-Mu di dalam ibadah ini, kami datang di hadapan-Mu ya Bapa, menundukkan kepala kami, memohon, meminta kepadamu untuk Tuhan mengampuni setiap dosa, kejahatan, kesalahan yang kami buat, yang sengaja maupun tidak sengaja di dalam kehidupan kami. Dosa terhadap orang tua kami, anak-anak kami, suami istri, pimpinan bawahan kami, rekan-rekan sekerja sepelayanan kami, yang telah kami sakiti mereka dengan lidah, bibir, mulut kami, tindakan, perbuatan kami. Kami mohon ampuni kami, kasihani kami Bapa, supaya kami layak di dalam mengikuti ibadah pada hari ini. Terima kasih Bapa, kami adalah manusia ciptaan, terbatas, berdosa. Kami bobrok, najis, pemberontak di hadapan Tuhan. Kami tahu yang benar, namun seringkali kami lalai untuk melakukannya. Oleh itu kami mohon ya Bapa, ampuni kami, kasihani kami. Karena kami sadar bahwa hanya Engkaulah yang sanggup dan mampu untuk menyucikan, menguruskan setiap dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Bapa. Ini doa pengakuan dosa kami yang kami panjatkan hanya dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Kami berdoa dan memohon ampun. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk di dalam berita pengampunan dosa. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, sekalipun dosamu merah seperti kermiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Selaku pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya memberitahukan bahwa Tuhan telah mengampuni setiap kita yang mengaku dosa-dosanya di hadapan Tuhan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak dan Ibu saya undang untuk berdiri. Bersama dengan gereja-gereja segala abad dan sepanjang zaman, mari menyatakan komitmen iman dengan hati, lidah, dan bibir kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana, ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita tetap mau bersorak bagi Tuhan, memuji nama Tuhan. Mari kita masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Naikkan pujian ini. Masuk gerbangnya dengan bersyukur, dengan penuh pujian. Yesus
bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, pujian tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di sorga dengan senapati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membawakan mazmur Tuhan yang diambil dari nomor 51, ayat 9 sampai dengan 11, dan ayat 13 sampai dengan 15. Bersihkanlah aku dari dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus dariku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang darimu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Demikianlah mazmur Tuhan, haleluya, amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Puji Tuhan. Kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Gideon Sutrisno. Sebelum firman Tuhan ini disampaikan, kita akan sama-sama menaikkan pujian. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini. Untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan
kerinduanku, menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Shalom, Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari Kejadian pasal 22 ayat 2. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai kurban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Mari Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur buat hari ini. Kami mau siapkan hati kami untuk mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kiranya firman ini dapat menjadi benih yang subur, dan melalui firman-Mu ini Tuhan, kami semakin diyakinkan, kami semakin dikuatkan dalam kasih Kristus. Dan biarlah melalui firman-Mu juga kami dapat mengasihi sesama kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan hari ini, saya akan membawakan renungan firman Tuhan dengan tema bukti kesetiaan Abraham. Nah, tadi kita sudah dibacakan dari Kejadian 22 ayatnya yang kedua. Kalau kita melihat kisah Abraham yang diperintahkan Tuhan untuk mempersembahkan anaknya yaitu Ishak sebagai kurban persembahan, ini merupakan kisah yang sangat sering kita dengarkan. Kisah ini mempunyai makna yang sangat dalam yang dapat menggambarkan betapa besarnya iman percaya Abraham sehingga dia disebut sebagai bapa orang beriman. Abraham sendiri juga merupakan manusia biasa yang ketika dijanjikan Tuhan akan menjadi bapa segala bangsa dan mempunyai banyak keturunan di muka bumi ini, tidak langsung percaya. Mungkin kita juga mengalami ketika ada janji yang kita dapatkan, sama seperti Abraham. Ketika dia menerima janji itu, dia tidak langsung percaya, Bapak Ibu. Bahkan Abraham sempat mengambil keputusan untuk mengambil jalan singkat. Dengan apa? Yaitu mengambil Hagar sebagai istrinya supaya ia beroleh keturunan. Tetapi Tuhan mempunyai rancangan sendiri untuk Abraham. Sehingga hanya melalui rahim Sarahlah diberikannya keturunan bagi Abraham, yaitu Ishak. Ishak menjadi anak yang sangat disayanginya, karena Abraham yakin bahwa melalui anak inilah keturunannya akan menjadi sangat banyak. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dapat dipahami betapa kagetnya Abraham ketika Tuhan meminta Abraham untuk mempersembahkan Ishak.
yaitu keturunan satu-satunya, keturunan yang dinanti-nantikan, keturunan yang sudah dijanjikan. Malah justru Tuhan meminta Abraham untuk mempersembahkan Ishak. Sebagai apa? Yaitu kurban. Perasaan mungkin yang campur aduk yang dialami oleh Abraham. Dia merasa takut mungkin, gelisah, khawatir, marah, kecewa, dan lainnya. Pasti ini memenuhi hati Abraham. Tetapi kita bisa melihat Abraham, hal itu tidak ditunjukkan olehnya. Karakter yang baik telah terbentuk dalam dirinya. Dan itu dibuktikannya melalui sikap dan tindakannya. Banyak hal yang kita alami dalam kehidupan kita merupakan proses yang Tuhan izinkan terjadi, agar setiap janji-janji Tuhan dapat digenapi dalam kehidupan kita. Hari ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar dari Abraham beberapa poin penting yang dia lakukan sehingga dia berani melakukan sebuah tindakan mengorbankan Ishak yang pada saat itu merupakan harta yang paling berharga yang ia miliki. Hal yang pertama adalah taat. Kita bisa lihat di dalam Kejadian 22 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak, anaknya. Ia membelah juga kayu untuk kurban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Tuhan kepadanya. Di sini Abraham tidak menolak, Abraham tidak membantah atau bahkan tidak mengeluarkan satu pernyataan kepada Tuhan. Mengapa Tuhan memerintahkan aku seperti itu? Mungkin saja perasaan Abraham itu bergejolak dalam hatinya, tetapi dia tidak menunjukkannya atau melampiaskan perasaannya sedikit pun kepada Tuhan dengan amarah. Malah dengan penuh pendudukan diri, dia melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Ketaatan itu sangat penting, Bapak Ibu Saudara, kita lakukan. Banyak hal yang Tuhan inginkan agar kita lepaskan, karena hal-hal tersebut dapat mengalihkan pandangan kita kepada Tuhan. Segala kenikmatan, kesenangan, hobi, pekerjaan, dan apapun yang kita anggap berharga, bukan merupakan hal utama dalam hidup kita. Tuhan tidak melarang kita untuk dapat menikmati semuanya itu. Tetapi Tuhan ingin agar kita rela mengorbankan apa yang kita anggap berharga dan mengarahkan pandangan kita tertuju kepada Tuhan. Masing-masing kita, Bapak Ibu Saudara, mengetahui apa yang paling berharga di dalam hidup kita. Bisa juga hal itu merupakan harta, pekerjaan, atau bisnis kita, keluarga kita, pasangan kita, atau mungkin anak kita sendiri, seperti halnya yang dilakukan oleh Abraham. Hal yang kedua adalah iman. Kita baca dalam Kejadian 22 ayat 5. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan berdoa. Sesudah itu kami kembali kepadamu." Kalau kita memperhatikan dengan seksama ayat di atas ini yang sudah kita baca, Abraham mengatakan bahwa kami akan berdoa. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Dia tidak mengatakan kami akan berdoa sesudah itu saya pergi, begitu. Walau belum mengetahui apa yang akan terjadi, Abraham tetap beriman
bahwa Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar atas masalah yang dihadapinya nanti. Abraham tahu bahwa anaknya akan mati untuk dijadikan kurban. Abraham tahu jika anaknya jadi kurban, maka dia tidak akan pulang kembali bersama dengan anaknya lagi. Dia tahu persis hal itu. Tetapi di sini kita bisa lihat bahwa Abraham mengandalkan iman percayanya. Tentunya berharap penuh kepada Tuhan. Apa yang telah dijanjikan Tuhan bahwa melalui Ishaklah keturunannya akan menjadi banyak di muka bumi ini, tetap dipegangnya. Dan Abraham tahu kalau Tuhan telah berfirman, maka dia sanggup untuk melaksanakannya dan pasti akan digenapi. Seberapa banyak janji Tuhan yang telah kita terima selama kita mengenal Kristus dalam hidup kita? Seberapa banyak kita tetap beriman bahwa Tuhan pasti akan menggenapinya? Tidak peduli seberapa berat masalah yang kita hadapi, Tuhan tetap memegang kendali atas hidup kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pegang terus janji Tuhan dan percaya bahwa Tuhan pasti genapi dalam hidup kita. Hal yang ketiga yang kita bisa belajar melalui Abraham, yaitu percaya dengan teguh. Kita baca di ayatnya yang ke-8. Sahut Abraham, Tuhan yang akan menyediakan anak domba untuk kurban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Ishak menanyakan, di manakah kurban yang akan mereka persembahkan? Kata Ishak. Dapat kita rasakan betapa sedihnya perasaan Abraham, Bapak Ibu. Ketika ia ditanya oleh anaknya. Karena dia tahu bahwa yang akan menjadi kurban itu adalah dia, anaknya. Ketika kita dalam kondisi terjepit dan melihat tidak ada jalan keluar, banyak sekali di antara kita, di sekeliling kita yang akan bertanya, di manakah Tuhanmu? Bahkan mereka akan mengejek kita karena kita tidak mendapatkan pertolongan daripada Tuhan. Hal ini dapat membuat iman kita mungkin menjadi goyah. Kita menjadi ragu. Banyak orang yang tidak tahan pada titik ini. Sehingga ia menjadi marah. Ia menjadi kecewa terhadap Tuhan. Dan terhadap orang-orang di sekitarnya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Biarlah kita mau belajar dari Abraham. Abraham tetap teguh percaya kepada Tuhan dan tidak goyah dalam imannya. Abraham tetap bersikap tenang dan dia tetap yakin akan janji Tuhan itu. Abraham tidak menjadi marah atas kondisi yang dia alami. Abraham pun tidak lantas kecewa dan meninggalkan Tuhan. Karena dia akan kehilangan hal yang paling berharga itu. Tetapi dia tetap teguh dalam imannya. Dalam iman percayanya. Tuhan telah menyediakan upah bagi kita sampai akhir nanti. Inilah yang kita juga harus pegang, Bapak Ibu Saudara. Janji Tuhan kita pegang sampai akhir nanti. Tuhan mau agar kita dengan rela berani melepaskan apa yang kita anggap paling berharga dalam hidup kita. Mungkin kita berpikir apa jadinya nanti jika tidak ada jalan keluarnya. Apa yang akan dikatakan oleh orang lain terhadap saya nanti? Apa yang terjadi kepada diri saya? Apa yang akan terjadi terhadap pekerjaan bisnis saya?
Apa yang akan terjadi terhadap keluarga, istri, dan anak-anak saya nanti? Ingat Bapak Ibu, Tuhan tetap pegang kendali hidup kita. Tuhan tetap pegang kendali seluruh aspek kehidupan kita. Jangan takut dan jangan khawatir. Karena Tuhan sedang memproses kehidupan kita sehingga kita dapat memiliki karakter seperti Kristus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, melalui kebenaran firman Tuhan ini, ada 3 hal tadi yang saya sudah sampaikan. Kita bisa belajar daripada Abraham. Yang pertama adalah taat, yang kedua adalah iman, dan sedangkan yang ketiga itu adalah percaya dengan teguh. Kiranya melalui kebenaran firman ini, kita semakin dikuatkan, kita semakin diteguhkan, dan iman kita kepada Tuhan juga semakin hari semakin mengalami perubahan seperti karakter Kristus. Amin buat firman Tuhan. Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur buat hari ini. Kami percaya Tuhan, melalui kebenaran firman-Mu ini, melalui Abraham, melalui contoh ini Tuhan, kami percaya, kami semakin dikuatkan. Kami semakin hari, semakin mengenal pribadi-Mu. Kami semakin hari, semakin menjadi seperti Engkau. Di dalam tindakan kami kepada sesama kami, mengasihi mereka, bahkan menjadi dampak, menjadi berkat buat sekeliling kami. Ajari kami Tuhan, untuk kami taat. Ajari kami Tuhan, untuk kami memiliki iman yang seperti Abraham ajarkan. Dan ajari kami juga terus percaya dengan teguh. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur buat firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita diberikan kesempatan untuk membawa persembahan kita kepada Tuhan. Persembahan dapat diberikan melalui nomor rekening Yayasan Moria dan QR Code yang tertera di layar. Sambil persembahan ini dijalankan, kita iringi dengan pujian, Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil. Sebab Dialah segalanya bagiku. Dialah segalanya, besar kecil. Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil. Kurbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh, lihatlah, Tuhan itu baik. Dicicip air madu yang manis. Haleluya. Naikkan pujian ini sekali lagi, katakan Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil. Kurbankan dirinya, selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh, lihatlah, Tuhan itu baik. Dicicip air madu yang manis. Seperti air madu dari batu karang,
dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah, Tuhan itu baik. Dicicip air madu yang manis. Dicicip air madu yang manis. Dicicip air madu yang manis. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk dalam doa syafaat. Doa syafaat akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Bapak Ibu dipersilahkan berdiri untuk kita ucapkan secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang maha murah dan maha kasih, Bapa yang kami kenal di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Kami datang dan bersyukur kepadamu atas napas hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kami secara cuma-cuma, sehingga kami hidup sampai hari ini. Dan kami juga bersyukur berterima kasih kalau kami masih diperkenankan Tuhan untuk mendengarkan Tuhan berbicara kepada kami pada hari ini. Kami juga bersyukur kami telah memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu melalui setiap puji-pujian yang telah kami nyanyikan bagi-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kira semuanya ini menyenangkan dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bersyukur untuk abdi-Mu, anak-Mu, Pastor Gideon Sutrisno, yang Tuhan izinkan, layakkan untuk hari ini menjadi saluran berkat firman Tuhan bagi kami. Tuhan berkati anak-Mu, abdi-Mu dalam kehidupan pribadi, pekerjaan, pelayanan, keluarga, rumah tangganya. Tuhan buat menjadi berhasil. Dan kiranya pesan firman Tuhan yang sudah dikabarkan, diberitakan, diseringkan bagi kami pada hari ini tidak berlalu begitu saja, melainkan mendapat tempat di hati kami dan memampukan kami oleh kuasa Roh Kudus-Mu untuk kami melakukannya dengan benar, dengan baik, dengan tepat di dalam kehidupan kami hari demi hari di tengah-tengah masyarakat, bangsa dan negara kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa Engkaulah yang sanggup untuk merubah setiap sikap hati kami untuk kami hidup berkenan di hadapan-Mu dan juga melakukan kehendak dan firman-Mu ya Bapa. Oleh kami mohon ya Tuhan, tolong kami supaya firman Tuhan yang telah dikabarkan, diberitakan pada hari ini, kami melakukannya dengan benar dan firman-Mu boleh mengubah sikap hati kami di dalam pekerjaan pelayanan, khususnya di bawah naungan GPI ini ya Tuhan. Biarlah kami semuanya boleh bekerja sama untuk menyatakan sinar kemuliaan Tuhan di dalam dan melalui gereja ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami mohon ampuni kami, kasihani kami ya Tuhan, kalau kami tidak menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Biarlah melalui firman Tuhan hari ini kami diingatkan supaya kami boleh sadar dan kembali melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam setiap langkah juang hidup kami, terutama di dalam lingkup gereja kami ya Tuhan, supaya kami boleh senantiasa menjadi garam dan terang juga di tengah-tengah masyarakat negeri ini ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa apa yang telah disampaikan kepada kami akan menopang kami, menguatkan kami, menegur kami, mengingatkan kami, supaya kami kembali melakukan apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami berdoa hari ini ya Bapa, menyerahkan seluruh anggota gereja ini ke dalam tangan kasih-Mu di berbagai pelosok negeri ini. Tuhan, Engkau tolong kami semuanya, termasuk semua pelayan Tuhan, abdi Tuhan yang ada. Biarlah semuanya boleh memiliki motivasi yang benar untuk melayani Tuhan di dalam setiap tugas panggilan mereka masing-masing, di setiap gereja lokal yang ada. Tuhan berkati anak-anak-Mu, supaya nama Tuhan yang terus disiarkan, diberitakan, dikabarkan di berbagai wilayah tempat di mana gereja ini hadir ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati juga semua pelayan Tuhan, supaya terus melayani Tuhan dengan penuh tanggung jawab, penuh integritas, sehingga semua yang mereka lakukan hanya dipersembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih. Kami juga berdoa ya Bapak pada saat ini untuk pengembangan gereja lokal di berbagai wilayah tempat. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan tolong supaya semua perkembangan gereja ini boleh berjalan dengan baik. Bertambahnya jumlah anggota gereja dan juga punya pengenalan yang benar bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya dalam kehidupan mereka, yang mengubahkan hidup mereka di dalam keluarga mereka masing-masing dan juga menjamin kehidupan kekal bagi mereka yang beriman dan percaya kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan.
Berdoa hari ini ya Tuhan, untuk setiap kebutuhan makan minum pakai dari semua anggota gereja ini, Tuhan sendiri akan cukupkan dengan cara-Mu. Yang punya beban berat, punya pergumulan, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan sendiri yang akan memberikan kelegaan bagi setiap mereka yang berseru memohon meminta kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami berdoa bagi mereka yang memiliki pekerjaan saat ini, Tuhan berkati pekerjaan mereka supaya makin melimpah lagi dan mereka boleh mencukupkan segala kebutuhan hidup mereka dan menjadi saluran berkat bagi sesama yang membutuhkan yang ada di sekitar mereka. Yang belum bekerja juga Tuhan berkati mereka supaya mereka juga memperoleh pekerjaan yang layak seturut dengan kehendak Tuhan, supaya mereka terus memuliakan Tuhan dan bersandar berharap hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk bidang misi, juga Engkau tolong ya Bapa supaya terus membangun gereja-gereja lokal di berbagai wilayah tempat dengan cara Tuhan, sehingga nama Tuhan terus disiarkan, diberitakan, dikabarkan di seluruh penjuru tanah air ini, bahkan sampai ke seluruh dunia ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan untuk semua majelis yang ada di gereja lokal. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan, tolong mereka, cukupkan apa yang mereka butuhkan, supaya mereka juga boleh menjadi pemberita-pemberita Injil yang handal dimanapun mereka hidup dan berada. Sehingga dengan semuanya itu, nama Tuhan terus dimuliakan di dalam dan melalui pelayanan yang mereka kerjakan ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap kehidupan keluarga rumah tangga masing-masing. Engkau berkati ya Bapak, suami, istri, anak-anak. Biarlah di dalam keluarga terjadi harmonisasi yang datang dari Tuhan, karena Tuhan memberkati mereka. Sehingga nama Tuhan terus disanjung, diagungkan, dimuliakan dalam setiap keluarga rumah tangga, di dalam keluarga besar GPE ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak Surya, terima kasih. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, untuk berbagai persoalan yang dihadapi oleh bangsa dan negara ini. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Tuhan Yesus, Engkau tolong, Engkau berkati ya Bapa, sehingga dalam berbagai kemelut yang ada, semuanya boleh terselesaikan dengan baik, karena Tuhan menyertai dan memberkati. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga pada saat ini menyerahkan Yayasan Moria yang terus mensupport, mendukung pekerjaan pelayanan di gereja ini. Tuhan Engkau berkati para pengurus yang ada di dalamnya, sehingga segala sesuatu yang mereka kerjakan, Tuhan juga lah yang membuatnya menjadi berhasil. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami berdoa, menyerahkan dan membawa bangsa dan negara Indonesia ini ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkati pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah-daerah, supaya mereka menjalankan roda pemerintahan di dalam takut akan Tuhan, dan menciptakan suasana damai sejahtera di negeri ini. Sehingga kami anak bangsa terus memuliakan Tuhan di dalam kepelbagaian kemajumukan kami. Kami tetap beriman dan percaya bahwa Tuhan menyertai kami, Tuhan beserta dengan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Ini doa kami, doa yang jauh dari sempurna. Kami akan sempurnakan dengan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita mengakhiri ibadah kita pada kesempatan hari ini. Namun sebelum ibadah ini berakhir, kita akan membacakan nats pedoman hidup baru yang diambil dari Wahyu pasal 2 ayat 18 sampai dengan 19. Dalam hitungan yang ketiga, kita akan membacakannya bersama-sama. 1, 2, 3. Dan tuliskanlah kepada malaikat gereja di Tiatira. Inilah firman anak Tuhan, yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Doksologi. Puji Tuhan sumber berkat, puji Dia seluruh makhluk, puji Dia seluruh sorga.
Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan kembali melanjutkan tugas pekerjaan pelayanan kita sepanjang hari ini. Namun jangan lupa pesan firman Tuhan yang sudah disampaikan bagi kita semuanya. Jadilah pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan dimanapun Bapak Ibu dan saya berada. Persiapkan hati kita dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera yang datangnya dari Bapa di surga, dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan pimpinan kuasa Roh Kudus, memimpin, menuntun, menyertai kita senantiasa, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah telah selesai, Bapak Ibu dipersilakan duduk untuk mengambil waktu saat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Hide me under your wings, cover me within your mighty hand. When the ocean rises and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, know you are God. Find rest, my soul, in Christ alone. Know His power in quietness and trust. When the ocean rises and thunders roar, I will soar with you above the storm.